Dulu orang Yaman, Abu Musa al-Asy'ari dan keluarga klannya datang kepada Nabi ngaji. Apa pertanyaannya? Kaifa kana Rabbuna? Wahai Rasulullah, Allah dulu gimana sih? Gitu. Sebelum alam ini tercipta, Allah dulu gimana? Ini juga yang terjadi pada Imam Abu Yazid. Abu Yazid ini lagi zikir subhanallah, subhanallah, berubah Pak. Dia nggak memandang lagi yang berbicara ataupun yang dibicarakan. Di saat itu Allah meminjam lidahnya. Subhani, subhani, maha suci aku. Itu bukan Abu Yazid yang maha suci, tapi Allah meminjam lisan Abu Yazid. Namun ada ulama yang ketat, dia menghindari itu terjadi pada dirinya. Itu lebih sempurna, yaitu Al-Qutbur Rabbani Sultanul Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu dia nolak kejadian-kejadian begitu. Jadi dia bisa memfilter dirinya. Makanya kesempurnaan kewalian beliau lebih tinggi dari semua wali-wali yang ada di dunia selain sahabat-sahabat Rasulullah, ya. Disebutlah beliau Sultanul Aulia, rajanya para wali. Rajanya para wali. Dan itu dikabarkan bahkan beliau masih belum lahir. Udah lahir, masih remaja, dikabarkan oleh gurunya Yusuf Al-Ahmadani, ya. Itu dikabarkan, ya. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah itu ada, wala syai'a ma'ah, tidak ada sesuatu pun bersamanya. Wa huwal an ala ma alaikan. Dia sekarang, dia dulu sama. Dia dulu sendiri atau bersama? Dia dulu di atas aras atau nggak ada aras? Nggak ada aras. Maka dia dulu dan sekarang sama. Oleh karena itu perdebatan mengenai Allah bertempat di aras, Allah di arah tinggi, arah atas, itu nggak ada manfaatnya sebenarnya. Sebenarnya lah, ya. Cuma karena orang awam sudah terjebak mengatakan Allah di atas, maka muncullah pembahasan, benarkah Allah bertempat? Kalau faham nih, ini hadis, ini kan hadis Sahih Bukhari, kan Allah wala syai'a ma'ah. Ini pertanyaan disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan teman-temannya orang-orang Yaman. Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasulullah dari Yaman, yang Nabi mengatakan al-iman Yaman, Yamaniyah, al-hikmah Yamaniyah. Iman itu dari Yaman, hikmah dari Yaman. Maka Islam Indonesia berutang kepada orang Yaman, karena yang banyak mengislamkan kita adalah hadarin, orang-orang Hadramaut dari Yaman, ya. Ya, jazahumullah khairan katsira. Semoga Allah membalasi mereka dengan kebaikan. Di Jakarta ada yang tidak mau terkenal di masa hidupnya, sezaman dengan jidnya Habib Jindan, jidnya yang paling atas itu, Habib Jindan. Jindan yang senior, Pak. Itu punya teman namanya Al-Habib Ali Al-Yamani. Orang taunya cuma Syekh Ali Al-Yamani, nggak mau terkenal. Dekat dengan Habib Hussein, luar Batang. Saya sampai sekarang belum pernah, Pak, ziarah ke luar Batang itu, ya. Itu ada Syekh Ali Al-Yamani datang dari Yaman ke sini bawa thariqat Qadiriyah dan thariqat Alawiyah, ya. Nggak dikenal orang, tapi Habib Jindan dikenal sama beliau. Itu kalau nggak habaib bisa dicek, Pak, ceritanya. Siapa nama syekhnya? Syekh Ali Al-Yamani. Nanti cari, ya, namanya Syekh Ali Al-Yamani, yang suka ziarah-ziarah ke sana. Syekh Ali Al-Yamani Penjaringan. Ini kelompok habaib juga, ya, keturunan dari Yaman juga. Dulu orang Yaman, Abu Musa al-Asy'ari dan keluarga klannya datang kepada Nabi ngaji. Apa pertanyaannya? Kaifa kana Rabbuna? Wahai Rasulullah, Allah dulu gimana sih? Gitu. Sebelum alam ini tercipta, Allah dulu gimana? Apa jawaban Nabi? Kana Allah, dipakai hadis ini. Kana Allah wala syai'a ma'ah. Allah ada dulu di masa yang qadim. Allah ada dan tidak ada aras, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada malaikat, tidak ada Ahmad, tidak ada Muhammad, hanya Allahu Ahad. Itu dia. Itulah makna kul huwallahu ahad.
rahasia kul huwallah di situ, Al-Ikhlas. Allah senang disebut sendiri, Allah senang disebut esa. Kita kalau punya jasa kan nggak pengen disebut jasa orang lain bersama jasa kita. Yang boleh begitu cuma Allah, yang boleh narsis itu cuma Allah. Jadi yang maha narsis itu cuma Allah, yang maha ego cuma Allah. Kita nggak boleh ego, kita nggak boleh narsis. Kalau Allah dulu dan Allah sekarang sama, perlu nggak debat Allah bertempat? Sebenarnya nih nggak perlu ya. Perlu nggak mengatakan Allah di langit? Lalu bagaimana dengan hadis seorang budak perempuan yang mengatakan Allah di langit? Imam Ibnu Hajar mengatakan perempuan ini kecerdasannya tidak sempurna. Saya ngomong begini Pak dituduh Syiah, cuma karena mengatakan fakta itu. Yang ngomong bukan saya kok, yang ngomong Imam Ibnu Hajar. Apakah Ibnu Hajar seorang Syiah? Kan enggak, Imam Ahlus Sunnah. Kalau Ibnu Hajar itu Syiah, maka semua kita Syiah. Ibnu Hajar ini yang mensyarah, yang menjelaskan Sahih Bukhari dan paling bagus. Kalau penjelas Sahih Bukhari ini dituduh Syiah, kira-kira kita gimana Pak? Oh, kita lebih sesat dari beliau lah ya. Dan orang-orang yang berzikir dengan zikir-zikir setan, wujudku wujud Allah, zatku zat Allah, sifatku sifat Allah, ini orang kurang ajar kepada Allah ya. Yang benar wujudku tidak ada, yang ada cuma wujud Allah pada hakikatnya. Ini orang berzikir, zikirnya apa? Wujudku wujud Allah. Kasus ini dulu terjadi di Aceh, kampung Pak Mirwan ini. Terjadi kasus kelompok namanya kelompok Wujudiyah. Dulu imamnya namanya Hamzah Al-Fansuri. Itu dari keturunan juga sebenarnya, thariqatnya Qadiriyah. Beliau ini punya murid pengikut namanya Syamsuddin As-Samatrani. Mereka itu emang pengamal zikir dan sampai mengalami ekstase dan mengatakan wujud kami tidak ada, yang hanya ada wujud Allah. Lalu di masa Syekh Nuruddin Ar-Raniri, itu campuran, dia ibunya Melayu, ayahnya India, Randir atau Ranir, keturunan Arab juga. Beliau ini dari Gujarat datang ke Aceh dan nulis dalam berbahasa Arab Melayu, bahasa Jawi, bahasa Aceh. Nulis tentang sultan, tentang akidah. Saya membaca salah satu kitabnya, Kashful Ma'lum. Masya Allah, luar biasa. Beliau mengkritisi apa yang terjadi pada zaman Hamzah Fansuri. Karena menurut beliau, orang ngomong wujudku wujud Allah, ini dia belum nyampe kepada masa ekstase seperti Al-Hallaj dan yang lain-lain, Abu Yazid. Maka mengatakan itu haram. Jadi Bapak saudara Allah, kapan seseorang boleh mengatakan wujudku tidak ada, yang ada wujud Allah? Dia kalau sudah sampai di hakul yakin. Tapi kalau kayak kita ini, kita kan baru sampai di hakul ilmu yakin, teori bertuhan. Ilmunya dalil, mana dalilnya? Orang seperti ini haram mengatakan tiada ada wujud kecuali wujud Allah. Sisa ajaran ini dipakai oleh Kartosuwiryo. Dia ajarkan ke santri-santrinya waktu berjuang. Santri-santrinya yang sekarang zikirnya begitu, padahal makomnya belum nyampe. Sekarang kan masih ada tuh NII, DII. Mereka punya khalifah sendiri Pak, punya amir sendiri, punya menteri sendiri sekarang. Cuma sebatas tradisi, struktur masyarakat. Saya dengar salah satu muridnya ngomong, la ilaha illallah tu la wujuda illallah, la mawjuda illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. Ini kan gawat. Itu nggak boleh dilafazkan kecuali sudah nyampe. Ya. Jadi kalau sudah merasakan bahwa kita ini ada karena diadakan Allah, berarti baru ilmu yang pertama. Belum boleh ngomong wujud saya wujud Allah. Kalau yang kedua, yang berbuat hanya Allah. Yang ketiga, tiada wujud dan tiada juga ketiadaan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.